Halo guys, balik lagi di channel Dunia Dalam Sejarah. Coba deh bayangin kalian punya mesin waktu, terus iseng puter tombolnya ke abad ke-1 Masehi. Begitu pintu terbuka, kira-kira siapa sih bos besar yang lagi megang kendali dunia? Pasti banyak yang langsung teriak, Seles Romawi lah, Julius Caesar, Gladiator. "Eits, bentar dulu, jawaban itu nggak sepenuhnya bener loh." Faktanya di abad ke-1 dunia itu nggak cuma dikuasai satu negara doang. Bumi kita waktu itu kebelah jadi dua raksasa yang saling lirik-lirikan dari ujung ke ujung. Di barat ada sang elang Romawi dan di timur ada naga dari Tiongkok. Terus di tengah-tengahnya ada drama berdarah yang bikin sejarah berubah total. Hari ini kita bakal bongkar file-file kuno mulai dari akun gosip zaman dulu punya Suetonius sampai taktik perang Tiongkok buat nentuin siapa sebenarnya penguasa abad ke-1. Kita mulai dari barat dulu, Kekaisaran Romawi. Di buku Cambridge Ancient History dibilang kalau abad ke-1 dibuka sama si Augustus. Dialah orang yang nyulap Republik Romawi jadi kekaisaran. Di zaman dia ada istilah Pax Romana alias damai ala Romawi. Kelihatannya sih adem ayem, tapi kalau kalian intip ke dalam istananya toksik abis. Menurut sejarawan Romawi namanya Tacitus, di bukunya The Annals, politik Romawi itu ngeri banget. Tacitus cerita kalau suasananya penuh ketakutan. Bayangin aja, para pejabat bisa dihukum mati cuman gara-gara salah ngomong dikit doang. Dan kalau dipikir-pikir, kaisar itu harusnya bijak. Coba deh baca tulisan Suetonius di The Lives of the 12 Caesar. Asli, Suetonius ini tuh ibarat akun lambe turahnya zaman dulu, tapi infonya valid. Dia beberin kelakuan ajaib para kaisar. Contohnya nih, habis Augustus ada Tiberius. Awalnya sih oke, lama-lama jadi paranoid dan sadis parah. Terus ada Nero. Tahu kan rumor Nero main biola pas Roma kebakaran? Nah, Suetonius ini ngasih tahu kalau Nero ini emang halu banget sama seni. Dia hobi maksa orang buat dengerin konser nyanyinya berjam-jam. Kebayang gak sih pegelnya, capeknya? Tapi anehnya nih, meski bos-bosnya pada gila, sistem hukum mereka juara. Di Cambridge Ancient History disebutin ada hukum Lex Ludia. Ini undang-undang soal moral, pernikahan, dan perselingkuhan yang ketat banget. Jadi ironis kan? Kaisarnya hidup bebas, rakyatnya diatur super ketat. Intinya Romawi itu nguasain dunia lewat hukum dan rasa takut. Sekarang yuk geser kompas ke daerah timur. Pas Romawi lagi sibuk sama skandal, di Tiongkok ada dinasti Han yang gedenya nggak ngotak. Menurut Cambridge History of China, dinasti Han di abad ke-1 itu lagi fase reborn alias lahir kembali. Mereka nyebutnya Han Timur. Kenapa lahir kembali? Soalnya di awal abad itu sempet ada orang iseng namanya Wang Mang yang kudeta dan bikin dinasti sendiri, tapi gagal total gara-gara bencana alam ditambah diamuk petani. Habis Wang Mang lengser, dinasti Han bangkit lagi dipimpin Kaisar Guangwu. Dan tahu nggak, wilayah mereka itu gak kalah luas sama Romawi. Di dokumen Yunan in the History of the Han Dynasty kelihatan banget agresifnya Han nyaplok tanah wilayah selatan. Mereka naklukin suku-suku lokal yang ada di sana. Cara Han jadi bos di dunia beda sama Romawi. Kalau Romawi main otot, Han main otak. Mereka kirim pejabat, catat sensus penduduk yang rapi banget, dan bangun sekolah-sekolah sampai ke pelosok. Jadi simpelnya Romawi itu otot, Han itu otak, dan dua-duanya sama raksasa. Nah, terus di antara dua raksasa ini ada apa? Ada daerah tengah yang tajir melintir tapi panas, yaitu Yudea. Kalau sekarang disebut Palestina. Di sini kita punya saksi mata langsung yang nulis buku The Wars of the Jews. Namanya Flavius Josephus. Josephus cerita soal Raja Herodes Agung yang meninggal di awal abad ke-1. Kalian wajib denger gimana mewahnya pemakaman dia. Asli flexing abis. Dengerin nih, kata Josephus, mayat Herodes ditaruh ke keranda emas murni pakai batu permata, terus diselimuti kain warna ungu. Tangannya pegang tongkat kerajaan dan kepalanya pakai mahkota emas. Ratusan pelayan bawa parfum wangi dan diikutin ribuan tentara. Gila nggak tuh? Ini bukti kalau penguasa lokal di Timur Tengah itu kaya raya, tapi kekayaan ini gak bikin damai.
Menjelang tahun 70 Masehi, daerah ini meledak jadi perang besar lawan Romawi yang akhirnya bikin Yerusalem hancur lebur. Balik ke pertanyaan awal, siapa bos dunia di abad ke-1? Jawabannya Seri. Kenapa? Karena dunia waktu itu punya sistem bipolar alias dua kutub. Di barat, Romawi rajanya Laut Tengah, jagoan hukum dan militer, tapi politik dalam negerinya toksik parah, kayak apa yang dibilang Tacitus. Dan di timur, dinasti Han rajanya Jalur Sutra, jagoan birokrasi dan adminnya rapi banget, kayak di Cambridge History. Uniknya, dua raksasa ini sebenarnya tahu kalau temennya ada di ujung sana. Mereka tukeran sutra sama kaca lewat perantara, tapi gak pernah benar-benar ketemu. Apalagi perang, untungnya mereka jauhan. Jadi dunia gak kiamat gara-gara mereka baku hantam. Jadi gitu guys, abad ke-1 bukan cuma panggungnya Romawi doang. Itu masa dimana manusia punya dua peradaban super canggih di dua ujung dunia beda. Sekarang mau nanya nih, kalau disuruh milih, kalian mau hidup jadi warga Romawi yang hukumnya canggih tapi kaisarnya halu, atau jadi warga Han yang teratur banget tapi aturannya ketat? Tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian merasa video ini menghibur, dan subscribe ya ke Dunia Dalam Sejarah.